Halo teman-teman, selamat datang di channel official Dipanagara Computer Club. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang database dan model di Laravel. Kita juga akan bahas bagaimana cara menggunakan migration, seeder, dan Eloquent ORM. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja mulai. Teman-teman buka Laravelnya, terus teman-teman start, jalankan. Terus kita buat dulu project barunya. Klik kanan. Nah, teman-teman buat dulu nama projectnya. Misal di sini belajar database. Oke. Oke. Kita tunggu. Oke, kalau sudah selesai, kita buka di sini. Kita cari filenya. Belajar kita tadi. Ya, kita buka ini. Buka CMD. Ketik kode spasi titik. Oke, sekarang kita sudah masuk di VS Code-nya. Nah, sebelum saya mulai, pertama kita bahas dulu tentang database dan model, dan saya mau jelaskan tentang apa itu migration, seeder, dan Eloquent ORM. Oke, pertama tentang database dan model. Jadi, database itu tempat kita menyimpan data, seperti data pengguna, produk, atau postingan. Nah, model di Laravel berfungsi sebagai penghubung antara database dan logika program. Nah, dengan model, kita bisa mengambil, menambah, mengubah, dan menghapus data dengan cara yang lebih sederhana. Nah, sebelum mulai, pastikan koneksi database sudah diatur di file env. Titik env ini. Nah, di sini ada yang terkomentar, kita aktifkan dulu lagi. Control slice. Nah, di bagian DB connection ini, teman-teman ubah jadi MySQL. Dan di bagian DB database ini, kita ubah menjadi nama database yang tadi kita buat. Oke. Untuk DB username root, DB password dikosongkan saja. Oke. Terus selesai sesudah itu kita buka terminal. Ini terminal. Oke. Kita sudah mau masuk ke migration. Oke, sebelum saya mulai, saya mau jelaskan dulu apa itu migration, seeder, dan Eloquent ORM. Oke, jadi migration dalam Laravel itu fitur yang digunakan untuk mengatur struktur database secara version control. Dengan migration ini, kita tidak perlu lagi membuat tabel secara manual di phpMyAdmin, tapi kita cukup menulis perintah di PHP atau kode untuk membuat, mengubah, atau menghapus tabel. Oke, kalau seeder, jadi seeder itu mengirim data atau memasukkan data ke tabel tertentu. Jadi migration tadi kan membuat data, nah seeder ini mengisi data. Dan dia juga digunakan biasanya di data dummy atau data tes-tes saja untuk mempermudah pengujian atau testing. Nah, seeder juga bisa kasih masuk data tanpa isi manual. Nah, kalau Eloquent ORM adalah Object Relational Mapping atau ORM yang digunakan di framework Laravel.
untuk mempermudah interaksi dengan database menggunakan model berbasis object oriented, bukan query SQL manual. Oke, saya sudah tadi menjelaskan apa itu migration, seeder, dan Eloquent ORM. Nah, sekarang kita lanjut ke praktiknya dulu. Sekarang kita mau membuat migration baru. Nah, untuk membuat migration baru, perintahnya itu php artisan. Nah, ini adalah perintah untuk membuat migration baru. Tapi di sini saya akan memakai perintah ini, php artisan naik produk min m. Oke, jadi perintah ini digunakan untuk membuat model sekaligus file migration secara otomatis. Jadi nanti nih akan ada terbuat model baru sekaligus migration-nya. Oke, kita enter. Oke, sudah selesai ya. Kita coba cek ke file folder app. Oke. Nah, ini sudah ada. Modelnya sudah ada produk.php. Ya. Terus kita coba cek migration-nya. Database migration. Nah, ini juga sudah ada. Ini yang paling bawah, create product. Oke, sekarang kita buat kolom baru di sini seperti ini. Kita salin satu ini. Oke, kita buat kolom kode. Misal di sini kode dengan tipe data string. Oke. Terus kita unique. Nah, unique ini artinya kodenya itu tidak bisa sama. Jadi kalau misal ada kode yang sama dimasukkan itu tidak bisa. Nah, kita sekarang buat sini nama dengan tipe data string. Kita nullable. Nah, kalau nullable ini artinya bisa kosong. Jadi kalau kita tidak memasukkan nama itu bisa karena bisa kosong. Kita perbaiki dulu nih. Oke. Sekarang kita bikin kolom harga. Harga dengan tipe data integer. Karena harga itu angka, stok juga angka, jadi kita memakai tipe data integer. Oke, kita tambahkan lagi satu kayaknya ya. Kolom status. Oke, status biasa kan ada pilihannya.
Nah, kita kasih array untuk pilihannya. Pesannya itu tersedia dan habis. Oke. Jadi status ini tuh mempunyai pilihan. Jadi dia memakai tipe data enum. Oke. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sekarang buka user.php di model. Salah teman-teman. Produk.php. Oke. Terus kita ketik variable fillable. Oke. Kita masukkan yang tadi kita bikin. Ada kode, harus sama persis yang tadi ya. Kode, nama, harga, stok. Oke. Kalau sudah, kita jalankan PHP Artisan Migrate. Oke, sekarang tabel produk sudah terbentuk di database. Mari kita cek Laragonnya. Kita buka database. Ini dia belajar database produk. Nah, ini dia teman-teman yang tadi kita buat. Ada kode, nama, harga, stok, status. Nah, sudah masuk ya di database-nya. Oke, kita kembali ke VSCODE-nya. Oke, sekarang kita mau membuat seeder. Oke, untuk membuat seeder, perintahnya kita ketik di terminal, yaitu php artisan make titik dua seeder, produk seeder. Lalu kita enter. Oke, sudah ya. Kita cek di folder seeder. Apakah sudah? Oke, ini sudah ada produk seeder.php. Ketik produk titik dua create, enter. Bentar. Kita tambahkan titik koma di sini. Oke, kita masukkan seperti tadi kode. Kita masukkan pesannya, misal kodenya itu 125. Nama, namanya itu misal nama produknya adalah setrika ya.
harga. Karena harga itu integer, jadi dia tidak pakai petik satu seperti ini. Jadi kita langsung saja, misalnya 2.000 stok. Nah, stok juga integer, jadi tidak pakai petik satu. Misal stoknya adalah 20. Oke, status. Status. Jadi statusnya tadi kan ada dua yang kita bikin, tersedia dan habis. Tapi yang bisa kita masukkan di sini tuh cuma salah satunya. Jadi kita masukkan saja tersedia. Oke, kalau sudah seperti ini, kita jalankan perintah di sini di terminalnya. PHP artisan DB. Jadi kita panggil dulu. Oke, oke sudah. Nah, kalau sudah, sekarang data sudah masuk ke tabel produk. Nah, kita cek di database. Kita refresh dulu. Nah, ini yang tadi kita kasih masuk. Kodenya 125, nama setrika harga 2000, stok 20, status tersedia. Oke, jadi hari ini kita sampai sini dulu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang database dan model di Laravel, migration, seeder, dan Eloquent ORM. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.